perkenalkan dulu, nama saya Ari, nama lengkapnya Asyari, tapi bukan yang lagi capek itu, bukan. Main itu aman. Tapi juga bukan Asyari yang teroris itu. Bukan saya Sehari-hari saya kebetulan saya di aktivis serikat buruh, dan saya pun aktif di isu just transisi, Pak. Transisi energi dari energi kotor atau energi fosil ke energi bersih atau energi renewable yang baru terbarukan. Dan saya punya kerjasama di KSPI dengan Denmark selama 5 tahun ke depan, juga dimulai dari 2024. Isu saya sama, isu tentang sampah, perubahan iklim, dan berbagai hal tentang kerusakan lingkungan. Makanya bukan saya mengajari, tapi saya cuma transfer pengetahuan aja. Nanti di sela-sela kita masih presentasi atau pemaparan, teman-teman boleh bertanya, boleh tidak sepakat, boleh juga untuk komplain. Karena ini berdasarkan yang saya alami dan yang saya ketahui dari keseharian saya di sana di organisasi buruh. Ya, dasar bisa dimainkan. Udah punya semua videonya tuh ya? Ya. Kita langsung aja. Ya, ini masalah utama atau masalah yang ada di Jakarta. Konon ceritanya 8.000 ton setiap hari, betul yang dari kelurahan. Tapi Pak Gubernur bilangnya 9.000, tapi yang masuk ke Kota Gebang 7.500 sampai 8.000 ton. Dan ternyata sampah itu nggak cuma di Jakarta, seluruh dunia hampir menjadi problem. Dan tapi di balik problem ada manfaatnya juga. Tahun 2025 kemarin Cina itu kekurangan sampah untuk membangkit listrik tenaga sampahnya. Saking bingungnya nyari sampah, dia mau mengimpor dari luar negeri. Tapi kita kebingungan bagaimana mengelola sampah. Pergubnya dari 2020, tapi sekarang baru geger. Akhirnya kayak COVID, ujuk-ujuk kita mulai kayak bagaimana gitu. Lanjut. Nah, 1 tahun kita punya 2,9 juta ton sampah. Kalau setiap hari 8.000 ton, artinya 1 tahun tabungan sampah kita itu ada 2,9 juta ton. Terus timbulnya apa atau kejadiannya? Beban tinggi di Bantar Gebang. Dan kemarin sudah terjadi bencana sampah. Dulu pernah terjadi di Bandung, dan beberapa waktu lalu juga pernah terjadi di daerah luar Jawa, pernah terjadi juga. Artinya sampah itu memang problem dunia, nggak cuma Jakarta. Dampak yang lebih jelas untuk Pemda DKI, high cost untuk angkutan, biaya tinggi. Saya tahu di penganggaran APBD DKI Jakarta untuk penanganan sampah dan pengelolaan sampah itu anggarannya 1,8 triliun. Itu bagus. Nah, bisa dibuka di website di Pemprov DKI. Kalau digunakan untuk ngangkut sampah itu sudah rata-rata 1 hari itu sekitar 479 sekian. 1,8 triliun dibagi setiap hari mengangkut, jadi terangkut 479 ton. Sistem WPH tidak produktif, dibuang, diangkut begitu aja, nggak ada pengolahan sampah atau apapun. Lanjut. Nah, ini komposisi sampah yang ada di Jakarta yang selama ini kita jalani atau kita rasakan. Sampah organik itu atau organik itu makanan bekas, ya kayak kita nih, kadang kalau makan tuh dihabisin, jangan sampai ya. Ya, apalagi ada NBG itu bisa lagi, tambah lagi. Sampah plastik itu
17% dari sekian tadi ton itu. Lanjut. Terus kayu ranting yang kita motong-motong di jalan, yang matang-matain, bersih-bersih dan segala macam. Kertas itu sekitar 7%. Lanjut. Yang lainnya itu sampah yang berbagai macam, yang sampah masyarakat yang berpotensi. Nah, mayoritas itu sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis seperti Pak Ibu bilang tadi. Artinya sampah itu tidak murni menjadi sampah. Ketika dia sudah dipilah, maka dia akan menjadi komoditas atau komoditi. Kalau bahasa sekarang cuan gitu. Lanjut. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Lanjut. Nah, ini potensi ekonomi. Kalau dari daur ulang saja, daur ulang plastik itu dalam 1 tahun 5-10 triliun. Duit bukan itu. Bukan. Naon? 5-10 triliun. Artinya kelihatannya memang dalam tanda kutip menjijikan, tapi ternyata ada kenikmatan di balik penderitaan. Lanjut, sampah organik dan kompost itu 1-3 triliun per tahun. Lanjut, RDF bahan bakar alternatif itu sampai 2,5 triliun. Nah, untuk PLTSA-nya tenaga sampah bayar listrik itu 2,4 triliun. Yang bisa dikelola oleh UMKM atau bank sampah yang akan dijalani teman-teman kita semua itu 1-2 triliun per tahun. Artinya itu tadi sampah memang menggunung. Saya belakangnya nggak apa-apa. Tapi ada nilai cuan yang begitu besar. Lanjut. Ini dari sisi ekonominya saja, cuannya saja. Kalau ada cuan, pasti ada pemicu cuan. Artinya tenaga kerja. Ekonomi sirkular itu ekonomi yang berputar, artinya didaur ulang. Tidak ekonomi linear, hanya dipakai kemudian dibuang. Kalau daur ulang itu harus dipakai, di recycle, dipakai lagi, reuse dan R3 itu masih bisa digunakan. Itu 4,4 juta kalau secara nasional itu menyerap tenaga kerja 4,4 juta pekerja. Ya MBG kalah kali ya sama ini. Kalau MBG kan cuma 1,5 juta. Tapi dari sampah ini potensinya dari ekonomi sirkular bisa menyerap pekerjaan atau tenaga kerja 4,4 juta pekerja. Kemudian potensi Jakarta, untuk Jakarta tadi nasional, kita breakdown di Jakarta. Nanti kita peluang tingkat Cakung Jakarta Timur berapa, sampai Cakung berapa, sampai RW berapa nanti bisa kelihatan. Saya punya parameternya juga yang bisa buka. Jadi kita biar lihat, oh sampah nggak mau terlibat lah menjijikan, tapi nanti kalau udah tahu cuannya mungkin berebut gitu ya. Itu Bidang kerja meliputi bank sampah, TPS 3R tadi yang bisa dipakai kembali, reuse, dengan recycle. Itu potensi tenaga kerja atau pekerjaan yang ada di situ. Pengolahan kompos, maggot itu sekarang lagi tren di Jepang, manusia makan maggot. Ya, dibandingkan. Dan itu bergizi tenaga. Kalau menurut kita mungkin haram gitu karena menjijikan. Tapi ternyata maggot itu duit cuan. Dan itu menjadi budidaya yang cukup menarik dari sampah itu. Kemudian pengolahan kompos operator RDF dan PLTSA atau tenaga sampah RDF itu dirolokkan masih nganggur. Mungkin perlu teman-teman ketahui di Indonesia itu sebenarnya ada 12 pembangkit listrik tenaga sampah, tapi yang hidup cuma 2 di Benowo Surabaya, kemudian di kampungnya Jokowi 1. Yang sampai sekarang masih hidup. Jakarta kan mati sore kemarin di demo kan, nggak boleh untuk beroperasi dan segala macam. Ya, tapi giliran sampah numpuk teriak-teriak juga kan. Iya. Dikasih peluang untuk bisa mengembangkan sampah menjadi potensi tenaga listrik,
tapi di demo juga. Ya susah lah kalau orang kaya kan begitu. Lanjut. UMKM daur ulang dan logistik lingkungan, artinya pengangkutan dan segala macam. Nanti kalau memang tercipta bank sampah seperti Pak Ibu bilang, perlu ada sarana dan prasarana. Artinya akan ada angkutan untuk logistik untuk mengangkut sampah dari dan menuju tempat sampah atau menuju ke rekan-rekan perusahaan itu. Dari situ aja penyerapan tenaga kerja. Lanjut. Kemudian potensi Jakarta Timur, satu hari itu 1.600 sampai 2.000 ton per hari di Jakarta Timur. Kalau tadi nasional, kemudian Jakarta, sekarang kita bicara Jakarta Timur. Karena kan wilayah kita di Jakarta Timur. Lanjut. Nah, potensinya 700 miliar sampai 1,5 triliun untuk Jakarta Timur. Duit bagus. Cuan gitu. Ya cuan. Sampah itu membawa cuan. Makanya ya saya juga bingung kenapa tidak diberdayakan sama gubernur kita, pemerintah kita. Dan nanti kita bedah mengenai pergubnya, kewajiban pemerintah apa sebenarnya. Lanjut. Potensi matangnya itu sampai 2 triliun untuk Jakarta Timur saja. Ya. Kenapa RW menjadi kunci? Artinya di lingkungan RW itu menjadi kunci. Karena hulu sampah itu ada di rumah tangga. Asalnya sampah itu kan berada di rumah tangga. Maka perlu ada pola yang dilakukan oleh lingkungan atau warga bagaimana menciptakan pengelolaan sampah yang berguna, tidak hanya nilai ekonomis tapi juga untuk kebersihan, estetika dan segala macam. Itu yang dilakukan. Terus lanjut. Pemilahan menentukan nilai ekonomi. Kuncinya di situ. Ketika masih berbau itu namanya sampah. Tapi ketika sudah dipilah itu namanya komoditi. Kan kata Pak Agus itu. Pak Agus ketawa-tawa karena dia tahu. Kalau sudah dipilah itu komoditi. Artinya mau jadi apa tinggal nanti para pengurus-pengurus itu yang menentukan akan, kalau istilahnya armada itu mau dibawa kemana gitu. Jadi nanti bisa dikategorikan ini mau masuk dari sisi apa, kemudian keluarnya dari sisi mana, nanti ada di situ. Lanjut. Itu juga bisa mengurangi biaya kota. Ya, tadi saya bilang retribusi sampah itu kalau di luar negeri itu saya dengar, kan saya punya teman orang Denmark, orang Filipina, juga orang Swedia yang ngobrolin begini juga. Jauh ya. Pekerjaan baju itu kan pekerjaan. Iuran sampah itu mahal mereka, sampai 500.000 sebulan. Iuran sampah doang. Ya kita 10.000 aja teriak-teriak gitu ya. Terus kalau sampah numpuk, RT diomelin, kelurahan di telepon gitu ya. Semuanya gitu. Padahal bayar cuma 10.000. Tapi kita suruh usaha itu berapa? Ya deritanya begitu. Tapi jangan khawatir, di balik penderitaan nanti ada sampah yang bisa jadi emas gitu. Lanjut, penguatan partisipasi warga. Karena kalau dibentuk di tingkat RW, warga akan berpartisipasi menjaga lingkungan di sekitar RW kita. Kalau umpamanya yang perintah camatnya juga nggak di sini, gitu. Atau lurahnya nggak di sini juga, tapi Pak RW ini kan di lingkungan RW 8. Maka kontrol beliau juga gampang, pengawasan juga gampang, memberikan advice-nya juga nanti gampang. Di samping teman-teman LH. Lanjut. Nih model yang kita pakai di RW 8. Lanjut. Ini tahapannya. Kelembagaan dulu. Tadi mungkin Pak RW sudah membentuk kelembagaan atau struktur. Walaupun saya ditodong istilahnya gitu. Ya, ada lembaga dulu yang digunakan untuk pengelolaan sampah. Kemudian pemilahan. Tadi di awal juga kita udah ngomong. Lanjut. Pos pilah atau tempat untuk memilahnya mau di mana. Nanti kalau di Pergub itu ada program kerjanya, apa yang mau dilakukan, timeline-nya seperti apa yang saya lihat itu di Pergub itu dari bulan Januari sampai Agustus, dan semua laporannya
nggak tahu itu apa udah digitalisasi apa belum, saya nggak tahu Pak. Tapi menurut saya zaman sekarang lebih enak pakai digitalisasi yang bisa dilaporkan secara dengan komputer. Bukan berarti kita nggak suka pakai yang rata-rata bukan, tapi kan lebih enak kita input pakai komputer itu. Terus bank sampahnya juga harus ada, pos pilah ada. Nih, model RW organik kita penting karena di lingkungan kita masih banyak yang melakukan tanam yang di lingkungan ini tanaman apa itu hidroponik itu kan butuh sampah organik juga nanti yang dikomposkan yang punya nilai jualan. Monitoringnya itu lebih mudah. Tadi saya bilang kalau sekupnya kecamatan mungkin akan terlalu luas karena kecamatan Cakung saja punya 7 kelurahan kalau nggak salah. Kalau 7 kelurahan, camat harus door to door datang. Hari ini kelar, besok saya udah numpuk lagi. Tapi kalau Pak RW 08 kontrol RT 9 masih bisa ke RT yang paling jauh dari RT 9. Nah, ini juga akan menciptakan ekonomi lingkungan di RW 08. Artinya pemuda-pemuda kita yang mungkin belum mendapatkan peluang bekerja dengan adanya pengelolaan sampah sesuai dengan Pergub itu akan mencapai serapan tenaga kerja di lingkungan kita. Ini potensi yang ada di RW 08. Saya nggak tahu RW jumlah jiwa di 08 berapa. Banyak banget, makanya tahu sudah. Banyak banget. Ada 6.000 jiwa kan? Lebih. Saya tes. Saya pikir kemarin cuma 300. 300 ya? Iya. Saya pakai parameter 300. Makanya jadinya potensi 10 sampai 40 juta per bulan. Nanti ada saya punya parameternya bisa saya unjukin. Kalau jiwanya 6.000 jadi nilai ekonomisnya berapa, kalau berkurang nilai ekonomisnya berapa, saya punya itu, nanti saya bukain. Lanjut. Dan 1 tahun, karena saya salah ngitung yang gini ya, tapi yang di Excel nanti ada. Dalam 1 tahun potensi RW 8 itu 120, kalau dengan parameter saya yang salah tadi, sampai 480 juta per tahun. Itu nilai ekonominya. Masa nggak tertarik bagi ini? Masa Pak RT nggak tertarik? Atau mau mundur belakangan? Sudah, bukan berarti kita makan juta, bukan. Ini memang diarahkan di Jepang, di Singapura itu ada pulau khusus sampah. Karena kan kalau rapat-rapat kan sering ngobrol juga. Ada pulau khusus sampah di seperti tadi Cina, di Denmark, Kanada juga, Swedia pengelolanya udah, kalau Eropa udah canggih. Cuman kita yang masih seperti ini. Lanjut. Dampak kebijakan atau bagi lingkungan, sampah akan turun dengan pola pengelolaan sampah kita pilah menjadi 3 tadi, yang organik dan segala macam pemilahan sampahnya itu. Maka sampah akan turun dalam tanda kutip karena dikelola tadi. Lanjut. Lingkungan menjadi bersih. Tapi sekarang tadi katanya darurat sampah ya. Masih darurat sampah. Bapak Haji Pandi kan karena mungkin memang belum tergerak ya, makanya di Pergub itu ada seksi sosialisasi atau seksi dakwah sampah nanti kan, itu yang bagian sosialisasi. Operasional itu istilahnya nanti yang bagian mengoperasikan dan berbagai macam pengawasannya juga perlu. Lanjut. Emisi turun, emisi ini berat loh. Teman-teman kita tahu kan, kita mengalami anomali cuaca atau kadang di musim hujan panasnya minta ampun, di musim panas tapi ujung-ujung turun hujan. Ini karena kalau di istilah dulu itu climate change, ada perubahan iklim. Perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh sampah. Gas metana itu tumpukan dari makanan-makanan bekas ini itu menjadi gas metana. Dia membentuk gas kaca itu, rumah kaca. Panas bumi tidak disaring, kalau istilah kita nggak diayak, itu panas banget gitu. Karena tumpukan gas metana dan kita penghasil terbesar gas metana itu. Makanya
jangan salahkan cuaca yang tidak karu-karuan, karena kita membuang sampah timbunan dari makanan-makanan ini, kemudian menjadi gas metana, akhirnya menjadi perubahan iklim yang sangat parah, permukaan air laut menjadi naik, panas tidak karuan, yang terjadi seperti sekarang ini kan seharusnya masih musim-musim hujan gitu kan. Masih musim panas, tapi kadang ada hujan. Kadang hujan 3 hari. Water report kan begitu kan, perkiraan cuacanya begitu, betakan gitu. Lanjut. Kalau secara ekonomi dampaknya, yang pertama pendapatan warga, yang saya bilang cuan yang sudah dipilih. Kas lingkungan, dan ini akan memperkuat sumber daya RT dan RW. Artinya ketika ada kegiatan apapun, kita akan punya bank sampah yang bisa dilakukan dan bisa dikoordinasikan serta bisa diberdayakan untuk pemberdayaan lingkungan melalui anggaran yang ada di sana. Tapi nanti kita lihat pergubnya aja dulu. Lanjut, lapangan kerja jelas. Lanjut. Terus, dari sisi sosial, disiplin warga. Artinya dengan adanya pembuangan sampah dari rumah-rumah kita sendiri akan mendisiplinkan warga yang ada di lingkungan RW 08. Soal sanksi itu di Pergub memang ada. Ya, kalau boleh disepakati sih sanksinya dipersulit untuk mengurus surat pengantar atau apa gitu ya. Bisa. Nggak apa-apa. Dipersulit bukan berarti tidak diberikan loh. Kan BPJS kan kalau nggak bayar BPJS kan sanksi administrasinya tidak dilayani untuk bikin KTP, bikin SKCK dan segala macam. Itu negara aja bisa. Soal bayar, apalagi itu udah merusak lingkungan, buang sampah, boleh, nggak apa-apa. Kalau ilmu hukum tuh begitu, ada peraturan yang bisa disepakati bersama. Kalau hierarkinya ya undang-undang gitu kan. Kemudian undang-undang dasar, undang-undang, kepres dan segala macam itu kalau hierarki hukum. Nah, yang selanjutnya adalah ada gotong royong di antara warga kita dengan pola pilah-pilih dan mengelompokkan sampah itu. Kita kan akhirnya terbiasa dengan gotong royong, bukan hanya di hari Jumat, anytime, anywhere kita bisa melakukan itu. Kapanpun, dimanapun kita bisa melakukan gotong royong. Artinya, oh itu ada sampah, dan yang kita mindsetnya sudah mulai berpikir tentang cuan, oh itu duit pada keleran gitu kan. Maksudnya gitu. Terus lanjut, kemandirian secara komunitas dengan pengelolaan sampah yang profesional. Harapannya sih kalau ini memang didukung benar-benar sama kelurahan, sama camat, dan sobat-sobat wali kota bisa memfasilitasi sebagaimana dalam Pergub. Lanjut. Nah, tantangan Jakarta, budaya memilah sampah itu masih rendah. Pergubnya dari 2020, GGR-nya baru sekarang. Ini yang fakta. Sistem masih dominan buang angkut, ekonomi linear itu begitu. Kita makan, setelah itu kita buang. Tapi kalau di Eropa, di Jepang, bahkan di Jepang itu di tiap rumah itu ada cara membuang sampah tuh langsung di depannya bak sampah itu. Di diskotik juga sama. Membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah ditentukan. Waktu kita sudah disediain begitu, buangnya masih di bawah juga. Ya, padahal sudah ada bak sampah, tapi buangnya masih tetap di bawah. Lanjut, infrastruktur pengelolaan belum memadai. Nah, tadi sarananya, pingin bersih nih, gubernur mau sampah bersih. Jakarta terbebas dari sampah, tapi yang untuk mengelola sampah nggak ada. Ini Pak LH atau pendamping LH, ini perlu kita diskus Pak. Bahkan policy brief nanti kita bikin untuk gubernur, bagaimana jangan hanya ditekan untuk sampah tidak ada atau bebas sampah, tapi bagaimana solusinya kalau infrastrukturnya aja nggak ada gitu. Lanjut. Kan dari KPK ada TPSD, karena ini tidak ada, akhirnya nggak mau kita kecanduan. Kita kecanduan sama Bantar Kembang. Sementara Bantar Kembang itu dari tahun 89. Sekarang tingginya itu udah kurang lebih 60 meter. Sudah ya di atas rusun gitu kan. Saya tinggal di rusun. Itu sudah dari tahun 89.
Harusnya DKI kan mikirnya dari dulu tuh, sampah makin lama makin menggunung gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, biar lambat yang penting selamat gitu kan, nggak apa-apa. Lanjut, kurangnya edukasi dan integrasi industri daur ulang. Tempat-tempat daur ulang itu masih jalan sendiri-sendiri, masih sporadis. Teman-teman kita di lingkungan warga kita juga belum teredukasi. Jarang ada berbicara tentang, oh ini ngobrolnya tentang ini, atau arisan kita bicara tentang edukasi pemilahan sampah seperti apa. Itu yang terjadi. Lanjut. Nah, strategi di masa depan untuk Jakarta, ini kata saya ya, maksudnya nanti Pak Elha, pendamping Elha bisa kita diskusi Pak, berdebat juga boleh. Teman-teman juga boleh nanya di sela-sela, ini tidak nunggu harus slide-nya habis, kalau mau tanya atau usul atau pendapat nggak apa-apa, tidak setuju pun boleh. Wajib pilah sampah dari rumah, itu kunci. Kalau itu nggak dilakukan, pasti amsyong, mau seperti apapun amsyong. Percuma, kita mau ngomong sampai berbusa-busa, bahkan mungkin datangnya Habib suruh ceramah, tetap nggak diterima. Kalau tidak diedukasi untuk melakukan ini. Lanjut, perluasan bank sampah tingkat RT dan RW. Katanya sih dari dulu ada bank sampah, tapi DGT baru sekarang. Dan kalau semestinya kalau dari dulu ada bank sampah, bisa terselesaikan. Tapi faktanya enggak. Yang kita lihat seperti itu. Artinya dari atas elit di DKI belum melibatkan sampai grassroots atau tingkat bawah. Itu fakta. Kemudian pengembangan TPS 3R dan RDF. 3R itu tadi yang bisa dipakai kembali, di recycle atau digunakan kembali. RDF-nya itu daya rorotan. Itu masih rorotan itu maksudnya utara ya? Timur belum ada kita sebenarnya. RDF timur kan belum ada. Nah, satu wilayah semestinya itu satu. Itu saya yakin bisa mengurangi. Kalau di Cina itu hampir berapa? Setengah kota itu lebih 120 kali lapangan bola itu. Artinya berapa hektar itu bisa digunakan. Kemudian investasi PLTSA dan energi alternatif. Nah, ini yang jarang. Tadi saya bilang sebenarnya PLTSA itu ada 12 di Indonesia, tapi yang berjalan itu cuma 2 di Benowo, Surabaya. Kemudian yang satunya ada di kampungnya Jokowi. Itu pun ternyata masih subsidinya besar sekali dari Pemda. Cuma Surabaya, bukan Jawa Timur. Di kota Surabaya, Benowo. Saya pernah ke sana juga. Lanjut. Masih ya? Nah, insentif industri daur ulang daripada anggaran 1,8 triliun buat sewa bahan kembang, kan mendingan buat pemberdayaan ini kan? Itu. Betul itu. 1,8 triliun anggarannya gede banget. Nggak boleh kerupuk. Bisa ya sama kau dan aktif seluruhnya gak sama ada. Semangat banget kalau duit ya. Gak sama ada. Kalau vokalnya masih teratur gak sih? Ini, saya juga bingung. Kemarin kan waktu ngobrol sama Pak Cecep, bahasanya kayak bahasa gitu. Tapi apa kayak apa? Bajai. Kayak bajai. Ditanyain apa jawabnya apa? Itu produk order lama mungkin benar-benar lagi. Lanjut. Nih dukungan yang dibutuhkan regulasi lokal. Kalau sudah nyampe pergub, ke bawahnya mau pakai pergub lagi kan? Atau perlu ada peraturan wali kota atau peraturan sama, itu perlu dilakukan juga atau dipikirkan solusinya apa. Menurut Pak Agus kita bisa diskus nanti. Ya, nanti jangan nampak Pak kalau diskusi sama kita. Lanjut, modal awal kita disuruh bikin pengelolaan sampah. Tapi modalnya dengkul kita sendiri. Siapa yang mau? Ya cocok. Lurah, tadi sampai Pak Lurah. Kalau Pak Lurah sama wasit kita bisa dapat sama dia gitu. Modal awal harus ada. Minimal infrastrukturnya dulu. Itu yang perlu dipikirkan. Sampaikan nanti ke kelurahan. Ini karena ini tingkat RW 8, konsepnya teman-teman RW 8, jadi kita sampaikan
Harusnya ini di rapat kelurahan ini disampaikan, atau bila perlu camat. Lanjut. Sarana operasionalnya, modal apa? Sarana operasionalnya apa? Gerobaknya suruh beli sendiri, atau Pak RW yang suruh beliin mungkin, atau RT-nya dipaksa suruh beli, kan? Kagak jalan. Yang digratiskan kayak teman-teman gitu. Iya kan? Artinya apa? Kita mau berhasil, Tapi maksimalkan. Ya. Silakan. Silakan, Mario. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ari yang sudah panjang lebar memberikan paparan. Semuanya memang sepertinya mudah dan indah. Apalagi ujungnya cuan, nggak sedikit itu. Akan tetapi begitu di tingkat pelaksanaan, saya diskusi dengan tukang sampah saya, ini kira-kira gimana PRT ini? Kalau suruh milih, saya sebetulnya karena saya sudah pernah dengar dari Pak Ari itu, saya kasih gambaran. Ini berdampak sama apa? Kalau suruh milih katanya, saya tidak seperti sekarang PRT. Dia bilang gitu, itu tukang sampah saya ngomong, tetapi saya kasih perhatian, saya kasih pencerahan agar dia juga lama-lama karena ini program tidak pergub harus dilaksanakan, kalau enggak harus gitu. Terus gini, banyak kendala sebetulnya saya sebagai ketua RT, khususnya di lingkungan saya RT 4 itu. Kendala sosialisasi pilah sampah ini, kebanyakan warga saya kan tinggal di kota ini. Jadi memang ini mohon maaf untuk teman-teman kita RT yang di Rusun, untuk RT yang di bawah ini, bawah atau di atas ada? Oh, yang di bawah. Ini lebih kompleks sebetulnya permasalahannya. Di samping memang masalah sosial, ya ekonomi sekarang ini yang kita sedang hadapi ke depan, masalah pilah sampah. Jadi saya katakan di warga-warga yang di kontrakan itu ada yang itu ada sosialisasinya, baru 2 minggu orangnya sudah keluar, berganti, udah berganti orang. Jadi ada model orang kontrak cuma 2 minggu diekor. Jadi yang kita harus bekerja keras dari para ibu dawis di lapangan. Apalagi kadang-kadang kontraknya dikontrakkan di atas, rata-rata kan kontrak hampir 70% warga saya itu saya dikontrakkan, Pak. Ya, dan itu tadi kontraknya ada cuma 2 minggu udah ganti lagi. Itu saya kira hambatannya. Yang kedua, masalah pindah ini, apalagi nilainya harus sampai berapa tadi Bapak itu, harus organik, anorganik, dan dari situ saya udah terapkan kemarin, saya udah mulai belajar saya kebetulan punya gerobak ada dua tempat, yang satu tempat saya, satu ini depan Bapak RW itu Pak Ari tadi. Saya udah terapkan pilah-pilah kan, karena kayaknya udah mulai ada dampak sosialnya. Saya juga nggak nyangka di tempat saya itu gerobak yang saya tempatin di sana jam 3 aja udah diservis kira-kira 5 pemulung. Ini banyak. Kemarin saya tinggal, saya taruh di karung sebelah. Begitu dia masuk ke dalam gerobak, ternyata kan sudah habis. Yang bikin ekonomi itu, jadi unjukan itu diangkut lah. Lalu kemudian itu seperti kalau bilang tadi, mungkin karena kita belum didukung dengan infrastruktur yang memadai untuk kita melaksanakan RUP ini.
Saya pikir kalau kita seperti yang saya sudah lihat juga di tempat lain, Pak Heru ya, kayak semacam drop-box itu kan ada gemboknya tuh. Jadi begitu warga kita udah bilang masukin ya kunci gitu. Saya kira itu aja dulu, makanya nanti kita lanjutkan untuk orang pencerahan. Sepakat. Kasih. Betul. Kan kita di awal tadi bilang udah. Sarana infrastrukturnya juga belum. Sementara Pergub memaksa. Jalan tengah yang menurut kita bisa dilakukan, ya pakai drop-box yang minimalis atau yang sederhana aja bisa kita lakukan. Artinya kalau nunggu biaya dari pemerintah, saya yakin pasti nanti ngomongnya Musrembang dulu. Iya. Yakin. Ada di tahun berikutnya baru. Iya, Musrembang kalau udah masuk mata anggaran di Bangga, pasti nanti ada yang nyorek. Saya tahu ke sistem penganggaran itu begitu. Apalagi kalau kurang kenceng. Tapi saya yakin sampah ke depan di Musrembang akan menjadi isu seluruh DKI. Dan 1,8 triliun saya yakin akan naik anggarannya. Karena Prabowo juga sangat konsen. Menteri Lingkungan Hidup sekarang juga lagi keliling di seluruh Indonesia untuk bicara tentang sampah menjadi isu nasional. Jadi menurut saya benar kita nanti bareng-bareng karena di kita ada PRD, bahasa kasarnya kita maksa sama pemerintah kalau mau sukses bareng soal sampah, tentang penanganan sampah, kita minta untuk disediakan sarana infrastrukturnya agar kita bisa bekerja dengan maksimal. Itu dulu lah. Semangat gitu kan? Iya, banget. Ngomong ada perwakilan dulu lah gitu. Lanjut kan ya? Lanjut. Nih, kemitraan industri selama ini kita seperti yang di depan rumah dengan tadi proyek sama pemulung, karena kita belum bermitra dengan industri daur ulang. Pencacahan itu kalau di Serang itu ada pabrik gede banget, itu kurang lebih 15 hektar. Itu bekerja sama dengan RT RW pemulung, barang masuk sudah bersih dan menjadi produk yang nilai jualnya lebih tinggi karena diekspor juga. Ada lagi di Banyumas itu juga sudah terjadi. Banjarnegara juga ada. Kita banyak contoh, cuman itu DKI kebanyakan politisnya nanti pasti. Kita lihat saja kalau di RW 8 sudah terbentuk seperti ini, apakah dia akan menekan kita suruh bekerja atau akan memberikan solusi infrastruktur atau enggak dari pemerintah yang keluar di situ. Dan saya yakin Pak Eri juga tidak akan tinggal diam untuk memaksimalkan kerja-kerja lingkungan di RW 08. Artinya kita harus bahu-bahu bersama. Kalau memang nanti perlu dilakukan ya, RDP dengan DPRD, bila perlu dilakukan RDP. Kan grassroots itu yang lebih paham, yang di bawah itu lebih tahu di lingkungan daripada kepala dinas dan segala macam. Saya tahu kerja kepala dinas seperti apa gitu. Penanganannya juga seperti apa. Lanjut. Digitalisasi laporan. Tadi Pak Agus bilang di Pergub laporannya masih manual, masih ada nulis-nulis begitu. Zaman sekarang kan ABG Indonesia sekarang udah mainnya juga gadget-gadget semua. Kan bisa jadi nanti RT 01 melaporkannya secara online. Ada. Ya. Bank sampah tapi masih sepi. Yes. Ya. Betul. Makanya kan perlu didukung oleh pemerintah bagaimana infrastruktur digital kan juga perlu. Momennya di 01 mendata sampah yang terpilah sekian, sampah organik sekian, lapornya sekian. Nanti disubmit ke RW, disubmit ke kelurahan, disubmit ke LH dan segala macam juga. Bisa sebenarnya itu. Oke, lanjut. Nih, rekomendasi kebijakan. Ini diskusi kita akan merekomendasikan penguatan Pergub. Pergubnya sudah oke, tapi belum kuat Pak. Karena pembiayaan itu di pasal berapa itu paling terakhir gitu. Segala yang timbul dari pengelolaan sampah itu dibiayai sama APBD. Itu pasal terakhir gitu. Itu pun nggak disebutkan berapa gitu, cuma dibiayai APBD gitu. Artinya
Sama aja ngomong, lo kerja nanti tak bayar, tapi dibayarnya berapa? Tapi belum jelas. Ini perlu ada penguatan tertentu di sini. Kalau istilahnya PP undang-undang itu ada pasal penjelasannya gitu Pak. Lembaga replikasi model percontohan tingkat RW. Adaptasi atau replikasi. Kita mau mencontoh yang mana nih? Apakah sudah ada di RW di seluruh Jakarta yang sudah berhasil mengelola sampah dan dia sudah legit, sudah bisa mengurangi sampah, bahkan bisa nilai ekonomisnya ada. Mana yang perlu direplikasi dan diduplikasi? Tinggal melakukan ini, caranya begini. Dan saya yakin semua yang ada itu infrastrukturnya ada. Nggak mungkin nggak ada infrastrukturnya. Ada lahan untuk pengelolaan dan segala macam. Ada hubungan APBD, CSR, ISG dan segala macam. CSR, tadi Pak Heru bilang kalau ini sudah berjalan dan ada buktinya kerjanya, saya yakin perusahaan-perusahaan yang peduli tentang, bahkan dunia itu sekarang lagi konsen untuk menuju energi bersih, mobil listrik dan segala macam, itu salah satu di antaranya. Nah ini kalau bisa jadi listrik, bisa dikonversi menjadi listrik, tahun depan saya yakin itu yang di Surabaya itu kan 12 megawatt kalau nggak salah. 12 megawatt itu tuh bisa separuh kota Surabaya itu bisa untuk membiayai listriknya di sana udah bisa gitu. Nah kalau ini dilakukan bisa diintensifkan, saya yakin akan mandiri juga. Tapi ya nggak tahu. Sebenarnya APBD DKI itu cukup kuat, 91 triliun itu. Ada 91 triliun. Tapi pos-posnya itu yang kering-kering gitu. Karena politik anggaran itu penting. Bagaimana cara mengadopsinya menjadi sebuah kebijakan. Lanjut, integrasi RDF dan industri masih berjalan sendiri-sendiri. Pengolahan sampah yang menjaga listrik itu masih jalan sendiri. Industri pengolahan, pemilahan dan daur ulang itu masih sendiri dan itu masih sendiri. Padahal RDF yang diperlukan berapa sampah, 1 ton, 1000 ton satu hari. Lanjut, sistem monitoring digital itu penting. Ini rekomendasi kebijakan kita yang perlu disampaikan kepada pemerintah karena kita di Cakung Barat ya, Kelurahan Cakung. Kesimpulan, sampah bukan beban. Sampah adalah industri ekonomi komunitas. Jakarta Timur dapat menjadi pusat sirkular berbasis masyarakat. Sebagai penutup, Jakarta tidak sedang kelebihan sampah. Jakarta sedang kehilangan uang karena sampah belum dikelola dengan benar. Artinya 53 triliun hilang karena tidak dikelola. Padahal itu bisa menyumbang untuk bikin KJP, buka untuk jaminan lansia kalau itu diberdayakan. Tapi karena nggak dikelola, akhirnya bocor 1,8 triliun. Oke, itu aja. Saya mau parameter tadi, Pak Heru yang data di M8, harganya ada berapa nilai